Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Ilah. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Manusia yang paling menyesal kelak di hari kiamat. Di hari kiamat ada manusia nanti yang paling menyesal dibandingkan manusia yang lain. Rajulun amkanahu talabul ilm falam yatlub. Seseorang yang dia memiliki kesempatan untuk cari ilmu, tapi manfaat itu tidak dimanfaatkan. Dia enggak mau cari ilmu. Ini banyak ini. Banyak enggak ini? Ya, nganggur duduk, nganggur bisa, tapi datang pengajian enggak bisa. Sekarang mungkin alah ngopo pengajian. Sekarang begitu. Nanti hari kiamat, biyen kok ora teko aku. Salahmu. Akan nangis nanti. Gelo ya. Kenapa kok enggak mau datang pengajian? Kenapa enggak mau cari ilmu? Kenapa enggak mau baca buku? Kenapa enggak mau kumpul sama ulama? Padahal dia bisa. Ada orang yang enggak bisa. Susah. Contohnya misalnya orang yang dia kerjanya jaga pintu kereta api. Bingung dia, mau baca buku kok ngelamun sepure melaku gitu kan. Mungkin gitu. Nggak bisa. Mau keluar cari ilmu ditinggal engkau palangera ditutup pas sepur lewat orang ketabrak. Artinya nggak semudah kita-kita ini. Kalau kita-kita kan alhamdulillah, ya. Ibu-ibu kan cenderung cari ilmu gampang atau susah, Bu? Gampang, pagi setel TV dapat ilmu. Keluar ke tonggone pengajian sebentar dapat ilmu. Lah ini ada ladang cari ilmu begitu mudah di Indonesia ini, tapi kok enggak dicari. Oleh-oleh dari Jakarta, Syekh Hisham Al-Qabbani duduk-duduk sama saya di luar ceramah ya. Saya pancing ngobrol-ngobrol gitu. Beliau ngomong gini. Tidak ada majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat di dunia ini sebesar di Indonesia. Tidak ada. Di dunia, entah itu di Amerika, entah di Libanon, entah di Syria, entah di Mekah, entah di Madinah, entah di Maroko, entah di Singapura, entah di Malaysia, tidak ada yang sebesar di Indonesia. Tidak ada yang sebanyak di Indonesia. Di Indonesia ini menjamur di mana-mana dan jumlahnya sangat banyak. Karena itulah rahmatnya Allah untuk penduduk negeri itu paling besar. Sayangnya Allah tuh buat warga negara Indonesia ini dibandingkan negara lain besar di sini. Kenapa sangat besar? Karena masyarakatnya suka cari ilmu. Masyarakatnya suka untuk berzikir. Nah, nanti di hari kiamat, ini orang-orang Indonesia yang suka pengajian nih, Jamuri, Jamuro, Ahbabul Mustafa dan lain sebagainya. Di mana-mana ada Zamuna, ada Jamaro dengan berbagai macam ya. Ada Majelis Rasulullah, ada apalah, macam-macam. Atribut-atribut nama kan enggak penting, yang penting kegiatannya. Kegiatannya itu sholawatan, zikir, cari ilmu ya. Nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat oleh Rasul SAW, warga negara Indonesia ini akan diberi keistimewaan yang enggak diperoleh orang lain. Kenapa? Karena mereka sangat suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita di Indonesia majelis ilmu dibuka begitu gampang, lah kok teko ora gelem. Nanti nyeselnya luar biasa. Jadi nanti itu di hari kiamat mungkin yang paling nyesel itu orang Indonesia enggak pernah ikut pengajian. Kalau orang barat enggak ikut pengajian, orang timur enggak ikut pengajian, itu nyesel tapi enggak seperti orang Indonesia. Kenapa? Nonton koncone soalnya. Lihat temennya dimuliakan luar biasa. Oh, dia enggak dapat kemuliaan itu. Kenapa? Enggak mau ikut majelis zikir, enggak mau ikut majelis ilmu. Nah, ini sebuah kenikmatan buat kita semua insyaallah. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain. Nyantai ya Bu, monggo diunjuk yang sudah dapat unjukanipun. Bisa dipahami yang disampaikan? Bisa. Ya, bahas gini seneng atau enggak seneng? Ya harus seneng mau ucapannya Kanjeng Nabi gitu. Ini kan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain beliau SAW bersabda, tidaklah ma'ubidallahu bisyai'in afdhala min fiqhin fid din.
Allah tidaklah disembah dengan suatu amal yang lebih utama dari berupaya memahami agama. Berupaya pinter agama. Jadi tidak ada ibadah yang lebih utama daripada cari ilmu, ngajarkan ilmu. Tidak ada. Tidak ada yang bisa ngalahkan itu. Jadi ibadah yang paling utama cari ilmu atau ngajarkan ilmu. Sampai Imam Syafi'i dilihat gak sholat, tidur. Tidur dilihat. Imam Ahmad bin Hanbal dilapor anaknya, putrinya. Itu guru kamu katanya orang alim. Malam gak sholat tahajud, tapi tidur gitu kok. Pagi anaknya ngomong gitu, Imam Ahmad bilang sama putrinya, tunggu di sini saya mau tanya sama guru saya. Guru, gimana semalam? Alhamdulillah, saya itu rebahan, istirahat. Dalam istirahat itu saya keasikan membuka hafalan Al-Quran saya dan tafsir-tafsir yang saya pahami di dalam hafalan saya. Alhamdulillah saya temukan 100 permasalahan yang belum ada jawabannya, sekaligus saya carikan jawabannya. Dari mulai malam sampai subuh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya ini jauh lebih utama daripada sholat tahajud. Karena ini menyelesaikan masalahnya umat Islam. Ini cari ilmu. Dengan mencari ilmu. Menuntut ilmu, ngajarkan ilmu. Itu ibadah yang luar biasa. Nggak bisa dioyak lah. Nggak bisa. Orang yang cari ilmu sama ngajar ilmu, itu nggak bisa dioyak ganjarannya. Susah mau ngejar ganjarannya. Ini bukan sebuah kebanggaan, bukan mau bangga-bangga, bukan. Tapi kita patut seneng. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini kita dikasih nikmat. Enggak semua orang bisa gini toh. Semua orang bisa gini. Ngapunten, mobil punya, rumah magrong-magrong, tamannya luas, pembantu cemepak, tinggal metu dilit golek ilmu neng ngarep omahe, neng tonggone, kacek 300 meter, kacek 100 meter, abot enggak bisa. Tapi mall, jagong, pasar bendino mangkat. Betul enggak? Betul. Enggak ada gampang, itu enggak gampang. Ini karunia dari Allah. Lah kita ya rodok bangga sedikit apa alhamdulillah gitu ya. Berbangga dengan karunia Allah bukan untuk nyombongkan diri. Alhamdulillah saya dipilih sama Allah. Karunia, ini karunia dari Allah. Isinya duduknya, diemnya, mikirnya, semua itu ibadah. Kemudian dikatakan, wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Setan kalau disuruh pilih menghadapi satu orang yang alim sama 1000 orang yang ahli ibadah, buat setan 1000 ahli ibadah ini kecil, enteng. Tapi ngadepi satu orang yang alim itu berat. Ya, ngadepi satu orang yang alim itu berat. Kenapa? Orang alim gak gampang dihapusi. Tapi orang yang suka sholat, ilmunya kurang, gampang dihapusi. Makanya banyak orang yang tiada rajin tahajud, Masya Allah. Malam-malam, tahu-tahu kamarnya biar penuh cahaya. Ya, kamarnya biar penuh cahaya. Padahal itu cahaya dari syaitan. Setan yang ngomong, udah, kamu enggak usah bingung-bingung. Kamu enggak perlu sholat pakai gerak-gerak. Kamu kalau sholat itu cukup buat batin. Oh, yang lain itu kan belum tekan. Jadi sholatnya obah-obah. Anak guys tekan, rasa obah-obah. Buat batin tok wis cukup. Iki wahyu, gitu kan? Jih, sendiko dawuh. Padahal setan. Karena enggak punya ilmu. Dia mudah tertipu. Besoknya cuman duduk tok, tanya sama temennya, kamu kok enggak sholat? Aku sholat lebih, tak batin. Lu sholat ternyata di batin. Loh, kelasmu ki sholatnya obah-obah, nak kelasku cukup batin. Ini naudzubillah min dzalik. Karena dia tidak punya ilmu. Enggak punya ilmu, mudah ditipu. Atau enggak punya ilmu, misalnya ya, kelihatan rajin ibadah. Ya, rajin ibadah. Ini ibu-ibu biasanya yang enggak punya ilmu, rajin ibadah. Sama suaminya dikasih tahu, enggak usah puasa Senin. Ngeyel. Aku meh poso ki ibadah. Bojone wis ngomong aja poso, tapi ngeyel. Lah ini dosa. Gak ngerti dia, dipikir dia ibadah, padahal dia berbuat dosa, enggak dapat izin dari suaminya. Ya, enggak dapat izin dari suaminya. Karena taatnya seorang istri pada suami itu suatu hal yang mutlak, tidak ada tawar-menawar selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Enggak diperintahkan maksiat, sendiko dawuh. Walaupun bojone gwendeng wedan kentir gitu ya. Suaminya seperti itu, selama nyuruhnya itu baik, wajib taat. Karena urusannya istri bukan dengan suami, urusannya istri dengan Allah. Ya, begitu. Ya, kemudian anak pada orang tua, sama.
Rajin pengajian kemana-mana. Pengajian kemana-mana. Ibunya ngomong, tolong ntar aku tuku gula ning pasar. Tolong antarkan saya pergi ke pasar untuk beli gula. Kesel bu. Orang ngerti dek, bengi aku sholat ki 1000 rakaat, kesel ngantuk. Gaya lagi, apa enggak tahu tadi malam saya sholat 1000 rakaat, pagi suruh ngantar ke pasar, capek bu, gitu kan? Padahal ini perintah orang tua hukumnya wajib. Orang tuanya gelo, teklek, ganjarane entek 1000 rakaat nganggo tekor sisan. Sudah habis masih tekor, karena dia enggak punya ilmu. Makanya orang yang paham agama ini lebih lebih berbahaya buat setan. Buat setan lebih berbahaya dibandingkan yang ahli ibadah. Nah begitulah. Kadang kita nggak ngerti ya. Lihat ada orang minum sambil berdiri. Padahal minum sambil berdiri itu nggak apa-apa di Islam. Bukan diharamkan. Ya bukan diharamkan. Kondisinya dia nggak bisa duduk. Dia harus dalam posisi berdiri. Nah dia minum berdiri, kita nggak ngerti. Wong ngombe ngadeg rasopan gitu ya. Ini akhirnya kita mencaci memakinya. Ini justru yang tidak nggak boleh. Orang minum sambil berdiri itu suatu hal yang la ba'sa bih, suatu yang boleh-boleh saja, meskipun bukan suatu yang utama atau suatu yang mulia.